Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Triono pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Alam. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen sumber daya lahan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Indonesia sebagai negara berkembang pernah mengalami dampak revolusi hijau, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia pernah bisa mencapai swasembada beras di tahun 1984. Keberhasilan pembangunan pada saat itu bisa meningkatkan pendapatan petani dan bisa menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Bahkan pada saat itu pola pertanian mengarah kepada pertanian yang bersifat industrialistik, penggunaan alat mesin yang begitu pesat. Namun demikian, kita lihat pada usaha tani tanaman pangan begitu pesat meningkat, terutama untuk tanaman padi dan jagung. Sistem usaha tani tanaman menjadi sangat bergantung pada faktor produksi dari luar ekonomi pedesaan. Artinya input-input untuk kebutuhan usaha tani didatangkan dari luar pertanian itu sendiri, terutama dari industri input pestisida dan pupuk kimia. Dengan demikian maka industri pupuk dan pestisida tumbuh semakin pesat. Terjadi perubahan paradigma pertanian. Paradigma baru yang dibangun pada saat itu adalah peningkatan produksi yang hanya dapat dicapai dengan meningkatkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Petani menjadi sangat pasif seiring dengan memudarnya kearifan lokal dan modal sosial. Pola usaha tani padi juga mengalami perubahan. Kebanyakan lahan sawah cenderung menjadi monokultur dengan tanaman padi dan irigasi yang cenderung bersifat pengenangan secara terus-menerus. Ketergantungan yang semakin besar pada pupuk anorganik atau pupuk kimia dan pestisida kimia. Di samping itu juga terjadi perubahan pola tanam yang seragam, monokultur, bahkan cenderung pada varietas yang monoton, sehingga keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman varietas mengalami penurunan. Sebagian besar pada waktu itu padi yang dibudidayakan adalah varietas IR. Belum berkembang pada varietas lain, bahkan varietas lokal mengalami penurunan. Di samping itu ada dampak lingkungan dari penerapan teknologi revolusi hijau. Dampak negatif dari kejadian lingkungan yang terjadi, yang pertama adalah meningkatnya salinitas tanah. Tanah yang memiliki salinitas meningkat akan terjadi penurunan kesuburan. Kemudian terjadi perubahan status hara dalam tanah, terjadi gejala kekurangan hara dan keracunan pada tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dan terus-menerus. Pembentukan lapisan keras dalam bawah tanah juga sebagai akibat dari penggunaan teknologi revolusi hijau. Di samping itu juga ada dampak terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang berdampak pada kerusakan tanaman yang sulit untuk dikendalikan akibat terjadinya kerentanan oleh hama dan penyakit yang semakin kuat terhadap pestisida yang digunakan oleh para petani. Dampak bagi
kondisi lahan dengan adanya revolusi hijau adalah lahan padi mengalami sakit karena overdosis oleh pupuk kimia. Kita lihat bahwa pada era 80-an 90-an hampir seluruh lahan pertanian sentra produksi di Jawa, terutama di Jawa Barat, mengalami sakit karena terjadi kebanyakan pupuk anorganik. Kerusakan itu berakibat pada bahan organik tanah yang mengalami kekurangan, bahkan mengalami kekurangan di bawah 2% dari kandungan bahan organik yang normal. Untuk kandungan bahan organik yang normal bagi pertumbuhan tanaman itu berkisar antara 2,5 sampai 4%. Ini diperlukan bagi pertumbuhan tanaman yang optimal. Nah, dengan kondisi tersebut maka akan terjadi penurunan produksi tanaman atau penurunan produksi pangan nasional yang berdampak pada penurunan ketahanan pangan nasional atau pangan nasional mengalami ancaman untuk ketahanan pangannya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana bahan organik dalam tanah, terutama dalam humus, itu berkisar untuk bahan organik tanaman, bahan organik tanah itu adalah 1-6%. Untuk humus 60-80%. Ini penting bagi kesehatan tanah atau perbaikan unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengelolaan sumber daya lahan yang baik dengan memanfaatkan bahan organik tanah. Bahan organik tanah ini merupakan jiwa tanah. Kalau dalam tubuh kita ibaratkan sebagai darah dalam tubuh manusia. Bahan organik tanah ini memiliki fungsi menambah unsur hara, mengurangi kehilangan unsur hara, serta membantu efisiensi penggunaan pupuk. Jika tanah mengalami kekurangan bahan organik, maka tanah akan tidak sehat dan produktivitasnya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, keseimbangan bahan organik tanah harus dijaga untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan yang sehat bagi kebutuhan manusia. Bahan organik tanah yang seimbang itu memiliki fungsi yang pertama bisa menekan penurunan produksi tanaman dari waktu ke waktu. Artinya, bahan organik tanah bisa meningkatkan produksi tanaman dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah menekan gangguan gulma. Pertumbuhan gulma bisa ditekan dengan pemanfaatan bahan organik tanah. Kemudian yang ketiga juga bisa menekan erosi tanah. Kerusakan fisik tanah bisa dicegah dengan pemanfaatan bahan organik tanah. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan bahan organik tanah memberikan multifungsi bagi konservasi tanah, maka pertanian akan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan yang dimaksud adalah pertanian yang mampu memproduksi pangan tanpa menghabiskan sumber daya alam atau merusak lingkungan. Ini bisa dikatakan sebagai praktek pertanian yang mengikuti prinsip-prinsip alamiah. Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan suatu wilayah tidaklah akan sama dengan wilayah yang lain, karena itu sangat spesifik tergantung potensi lokasi masing-masing, yaitu potensi jenis tanahnya, keadaan iklimnya, dan ragam budaya yang ada di masyarakat sekitarnya. Tujuan daripada pertanian berkelanjutan ini adalah tersedianya pangan yang cukup dan meningkatnya kualitas hidup petani dan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa jenis pertanian yang dapat dikategorikan sebagai pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah
sistem pertanian rendah input atau pertanian low external input sustainability agriculture. Ini adalah rendah input dari luar. Yang kedua adalah sistem pertanian regeneratif, adalah pertanian yang memanfaatkan siklus daur hidrogen dan karbon sehingga terjadi siklus yang bagus dan terjadi pertanian yang berkelanjutan. Kemudian sistem pertanian organik adalah sistem pertanian yang memanfaatkan bahan organik dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga sistem pertanian konservasi, yaitu menjaga keawetan, kesehatan lahan, tanah, dan lingkungan. Serta yang terakhir adalah pemanfaatan sistem pertanian hidroponik dengan memanfaatkan sumber-sumber organik bagi pertumbuhan tanaman secara rekayasa hidroponik. Prinsip pertanian berkelanjutan ada 3. Yang pertama adalah keberlanjutan secara ekonomi. Artinya adalah bahwa pertanian yang dibangun adalah pertanian yang menguntungkan secara ekonomi, memberikan pendapatan dan keuntungan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan rotasi tanaman dan produksi hasil pertanian. Ini akan memberikan keuntungan yang berkelanjutan secara ekonomi karena terjadi variasi produk yang bisa saling menggantikan dan memberikan harga yang layak bagi masyarakat. Yang ketiga adalah menghemat biaya sarana produksi pertanian dengan pemanfaatan alat, pupuk, dan pestisida yang lebih hemat, yang ramah lingkungan, maka akan terjadi biaya yang lebih ekonomis dalam usaha pertanian berkelanjutan ini. Selanjutnya adalah keberlanjutan dari sisi lingkungan, yaitu sedikit memberikan dampak negatif terhadap ekosistem atau bahkan mampu memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. Kemudian, penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi organisme, baik tanah maupun struktur tanah dan keanekaragaman hayati, dapat dihindari atau bahkan dikurangi seminimal mungkin. Keberlanjutan yang ketiga adalah keberlanjutan sosial. Dalam hal ini adalah kualitas hidup dari mereka, semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pertanian, baik yang bekerja maupun yang ada di luar lahan, itu bisa terjamin kehidupannya. Kualitas hidupnya bagus, kesehatannya bagus, dan secara sosial bisa terbangun lebih baik lagi. Kemudian yang lain adalah keberlanjutan sosial ini juga mencakup penerimaan pendapatan yang setara bagi pihak-pihak yang berbeda dalam rantai produksi pertanian. Nah, bagaimana manajemen sumber daya lahan ini bisa mampu mendukung pertanian berkelanjutan? Yaitu untuk menjaga keseimbangan bahan organik tanah diperlukan masukan bahan organik minimal sebanyak 8-9 ton per hektar setiap tahunnya. Kita dapat mendapatkan sumber bahan organik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain adalah dari pengembalian sisa panen limbah pertanian dari tanaman, kemudian juga pemberian kotoran hewan dari ternak yang dibudidayakan, atau juga pemberian pupuk hijau dari sisa daun-daun yang tidak dipakai. Pemberian sisa panen atau limbah tanaman ini merupakan limbah tanaman yang dapat dikembalikan ke dalam tanah berkisar 2-5 ton per hektar. Tentu ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu perlu dilakukan tambahan dari sumber lain, yaitu dari kandang maupun pupuk hijau yang lain. Kemudian kotoran hewan bisa berasal dari hewan peliharaan ternak yang dibudidayakan berupa sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Kemudian juga bisa hewan liar dari kelelawar atau burung dari hutan. Kemudian penyediaan kotoran ini
ternyata juga mengalami kendala, yaitu memerlukan tenaga dan biaya transportasi yang cukup banyak. Bahkan di beberapa daerah sulit didapatkan karena juga jumlah ternak yang dibudidayakan oleh petani cukup sedikit, tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Oleh karena itu perlu pupuk yang lain, yaitu pemberian pupuk hijau. Pupuk hijau ini bisa diperoleh dari seresah atau daun-daun ranting yang jatuh, atau juga dari pangkasan tanaman penutup yang digunakan untuk menutup tanah atau biasa disebut sebagai LCC, ya, leaf cover crop. Kemudian juga bisa menggunakan tanaman sela yang ditanam di sela-sela tanaman pokok, yaitu limbahnya dimanfaatkan. Nah, demikian cara-cara pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.